Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat jumpa kembali dengan saya, Suyitno Irmim. Pada video ini, saya akan membahas sikap dan perilaku positif yang mendukung sukses di tempat kerja. Setiap orang pasti mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Sebelum kita masuk kepada penjelasan sikap dan perilaku yang mampu mendukung sukses di tempat kerja, saya akan sedikit memberikan penjelasan sebetulnya yang dimaksud sukses itu yang bagaimana. Arti sukses secara umum adalah tercapainya satu keinginan atau cita-cita. Menurut arti yang sederhana ini, berarti tercapainya keinginan apapun bisa dikatakan sukses, termasuk keinginan jelek pun. Contoh konkretnya seperti ini. Katakanlah seseorang bercita-cita dan berkeinginan menjadi dokter. Setelah berusaha semaksimal mungkin di perkuliahan, maka akhirnya dia diwisuda menjadi dokter. Nah, berarti orang ini sukses menggapai cita-citanya. Seseorang ingin mendapat pekerjaan sebagai pegawai negeri dan keinginan tersebut terpenuhi, maka orang ini dikatakan sukses. Ada orang mempunyai rencana 2 tahun lagi akan menikah. Tepat 2 tahun dia melangsungkan pernikahan, maka orang tersebut dikatakan sukses. Tetapi bisa juga kata sukses ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contoh, seseorang ingin menjadi dokter kandungan yang tujuannya atau cita-citanya nanti setelah jadi dokter kandungan akan praktek dengan cara melakukan aborsi. Dan betul juga, setelah jadi dokter kandungan dia melakukan banyak aborsi dengan jumlah pasien yang cukup banyak. Maka orang ini juga bisa dikatakan sukses mencapai keinginannya. Contoh lain yang ekstrim, ada satu gerombolan orang yang merencanakan akan melakukan perampokan di salah satu bank besar. Dan pada waktu yang ditentukan perampokan itu betul-betul terjadi dan berhasil mendapatkan uang banyak. Maka gerombolan itu atau gerombolan perampok ini bisa dikatakan sukses. Seseorang mencalonkan diri akan menjadi bupati. Cara-cara yang dilakukan banyak melanggar aturan dengan cara menggunakan money politik, mencurangi calon yang lain, memfitnah, sogok kanan, sogok kiri, akhirnya jadi bupati, betul, dan dilakukan pelantikan. Orang ini berarti sukses mencapai cita-citanya, walaupun dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi, secara umum, sukses adalah tercapainya satu cita-cita dan keinginan. Tidak peduli cita-cita dan keinginannya baik atau buruk, pokok tercapai berarti sukses. Nah, sekarang kita berpikir yang jernih. Apakah kita akan menganut sukses dengan arti yang umum atau kita artikan secara khusus? Masa kita mau sukses dengan cita-cita yang tidak baik?
Masa iya kita mau sukses dengan cara-cara yang tidak terpuji dan melanggar aturan? Tidak. Saya kira tidak. Sekali lagi, tidak seperti itu. Yang kita maksud sukses adalah sukses dalam artian ya, bahwa tercapainya satu keinginan atau cita-cita yang baik dan benar dengan cara usaha yang baik dan benar pula, yang sesuai dengan aturan yang diridhoi oleh Allah dan juga aturan yang dibuat oleh pemerintah. Itulah sukses yang nanti kita akan mau ya, atau kita maksudkan seperti itu. Ya, kita ingin sukses dari cita-cita dan keinginan yang baik. Kita ingin sukses dengan upaya dan cara-cara mencapai sukses dengan baik, dan tentunya kita ingin sukses yang diridhoi Allah. Masalahnya, sukses yang diridhoi Allah seperti yang kita maksudkan di atas tidak mudah untuk dilakukan. Yang di zaman serba ruwet ini atau sekarang ini, kita harus memiliki prinsip yang kuat, kemauan yang kuat, iman yang kuat, dan perjuangan yang gigih dengan mengedepankan kecerdasan hati. Kita tidak ingin asal sukses. Kita tidak ingin sukses dengan menggunakan cara-cara yang tidak sopan. Kita tidak ingin sukses dengan yang pada akhirnya akan membawa kita sengsara. Kita tidak ingin sukses dengan rezeki yang tidak barokah. Kita tidak ingin sukses yang akhirnya masuk penjara. Baik, sekarang kita kembali ke topik tentang sikap dan perilaku yang mendukung sukses di tempat kerja. Hal ini mutlak perlu diketahui agar dalam memasuki dunia kerja kita memiliki persiapan yang cukup baik, yang cukup dan memadai, baik persiapan mental maupun persiapan sikap dan perilaku. Perlu kita ketahui bahwa nanti pada saat kita masuk ke dunia kerja, justru sikap dan perilaku ini yang mendapatkan porsi lebih penting. Pintar, memiliki IQ tinggi, otaknya encer dengan tingkat kecerdasan yang hebat, tetapi kalau sikap dan perilakunya tidak baik, maka tidak mungkin akan menghasilkan prestasi yang baik. Justru pegawai yang model seperti ini akan sangat merugikan instansi tempat di mana ia kerja. Kata orang bijak, jika seseorang memiliki kehebatan berpikir tetapi sikap dan perilakunya tidak baik, maka orang tersebut potensi memiliki daya hancur dan daya rusak yang hebat pula. Orang model seperti ini kalau berbuat jahat akan menimbulkan kerugian yang besar. Kalau berkesempatan menjadi pemimpin, kalau korupsi juga tidak main-main. Ratusan miliar uang negara pindah ke kantongnya. Sebaliknya, jika orang pintar kemudian memiliki sikap dan perilaku yang positif, maka orang tersebut akan menghasilkan kinerja yang bagus, bermanfaat bagi orang banyak, dan tentunya prestasinya akan cepat menanjak. Berikut ini adalah beberapa sikap dan perilaku positif yang nanti mampu mendukung kesuksesan kita dalam mencapai prestasi tinggi atau sukses di tempat kerja. Ada 5 hal yang di sini akan saya sebutkan, tetapi nanti penjelasannya mungkin akan kita lakukan di sesi yang lain. Apa sikap dan perilaku yang mendukung sukses di tempat kerja? Yang pertama adalah memiliki kejujuran yang tinggi. Yang kedua, memiliki disiplin yang tinggi. Ketiga, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Keempat, memiliki loyalitas.
Dan kelima, mampu membuat skala prioritas. Jadi 5 ini dulu ya, sebetulnya masih banyak juga, tapi nanti untuk bahasan berikutnya 5 ini akan satu persatu akan kita jelaskan agar lebih bisa difahami oleh adik-adik mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.